Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, semangat belajar di rumah. Anak-anakku, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran dari Ibu Ratna ya. Di sini Bu Ella hanya menambahkan sedikit saja, memperdalam materi yang sudah diberikan. Materi pokok kita hari ini adalah tentang bentang alam Indonesia ya, mata pelajaran IPS. Ibu berharap setelah mempelajari ini, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik pantai, ya, dataran rendah dan dataran tinggi. Kemudian juga kalian harus bisa menyebutkan bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Anak-anakku, Indonesia atau Nusantara memiliki beragam bentang alam, baik perairan maupun daratan. Ada sungai, danau, laut, pantai, teluk, semenanjung, ada pulau, kemudian kepulauan ya, ada dataran rendah dan dataran tinggi. Di kelas 4 ini, kita akan belajar 3 bentang alam Indonesia, yaitu pantai, kemudian dataran rendah dan dataran tinggi. Baik, kita lanjut ke yang pertama adalah pantai. Pantai merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut ya. Pantai itu ada 2 macam, ada pantai yang landai dan ada pantai yang curam atau terjal ya. Nah, biasanya pantai yang landai ini memiliki pemandangan yang sangat indah sehingga banyak dijadikan tempat wisata, tempat selfie-selfie ya. Kemudian pantai juga biasanya dimanfaatkan untuk tambak garam, perkebunan kelapa, pertanian pasang surut, dan objek wisata. Ada juga di masyarakat di pantai ini memiliki kerajinan khas pantai ya sebagai pedagang cenderamata di sektor pariwisata ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut ya. Nah, dataran rendah ini biasanya berada di sekitar pesisir pantai. Contohnya, dataran rendah di sepanjang pantai utara Jawa, kemudian pantai timur selatan, pantai timur Sumatera gitu ya. Nah, biasanya masyarakat ini, penduduknya ini bekerja di bidang pertanian, kemudian peternakan, perumahan, industri, dan beberapa jenis perkebunan seperti tebu dan kelapa. Kalian tahu kan tebu ini dimanfaatkan untuk apa? Ya, tebu ini adalah bahan dasar untuk membuat gula pasir ya. Baik, selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut ya. Nah, dataran tinggi ini banyak sekali kita temukan di Indonesia ya, karena Indonesia ini kan terdiri dari banyak rangkaian pegunungan ya. Biasanya yang terkena itu contohnya adalah dataran tinggi Dieng ya, kemudian ada dataran tinggi Bukit Tinggi ya. Kemudian banyak juga dataran tinggi ini dijadikan sebagai objek wisata, tempat-tempat peristirahatan, kalau kata lain villa ya, contohnya seperti di puncak itu banyak villa-villa. Itu adalah dataran tinggi. Biasanya dataran tinggi ini memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar ya. Masyarakat di dataran tinggi ini banyak yang bekerja di sektor pertanian. Contohnya ada petani sayuran, petani buah-buahan, kemudian juga perkebunan seperti kebun teh ya. Kalian tahu ya kebun teh ini, gambarnya ada kebun teh nih. Petani teh sedang memetik daun teh. Kalau di Indonesia, kalau di Jawa Barat contohnya ada di Pangalengan, di Subang barangkali ya. Kemudian ada juga perkebunan kubis, jeruk, dan banyak lagi ya. Nah, selanjutnya karakteristik bentang alam. Apa bedanya karakteristik bentang alam? Dilihat dari lokasi. Lokasi pantai, ciri-cirinya adalah berbatasan langsung dengan laut. Kemudian
Kalau dataran tinggi lokasinya 500 meter laut. Sedangkan dataran rendah ciri-cirinya adalah kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian bagaimana ciri-ciri pantai? Ya, ciri-ciri pantai memiliki garis pantai. Ya, garis pantai yang memisahkan antara daratan dan lautan atau darat dan air ya. Kemudian tanahnya berpasir. Kemudian yang ketiga memiliki muara. Muara itu apa ya? Nah, muara itu adalah tempat masuknya air dari darat ke laut ya, atau ke samudra atau ke danau, itu ya muara namanya. Nah, kemudian terdapat ekosistem mangrove. Itu tanaman-tanaman mangrove ya. Tujuannya ditanami tanaman mangrove agar tidak terjadi longsor ya, pengikisan air di daratan ke lautan gitu ya. Juga untuk tempat wisata. Kemudian ciri-ciri dataran tinggi. Dataran tinggi ini iklimnya sejuk. Ya, kemudian pertanian model terasering. Kemudian kelembaban nisbinya rendah dan udaranya kering gitu ya di dataran tinggi. Apa ya yang dimaksud dengan itu kelembapan nisbi rendah? Maksudnya di sini istilahnya mungkinnya untuk menggambarkan jumlah uap air yang terkandung di dalam campuran air udara dalam fase gas. Jadi biasanya dataran tinggi itu kan apa namanya makanya udaranya itu segar ya, udaranya segar dan sejuk karena memang banyak jumlah air yang terkandung di dalam udara. Dan yang ketiga adalah dataran rendah. Ciri-cirinya adalah tanahnya datar dan subur. Dataran rendah itu tanahnya datar dan subur. Kemudian tekanan udara lebih tinggi dari pegunungan, gitu ya. Selanjutnya adalah sumber dayanya bagaimana? Ciri-cirinya. Nah, kalau di pantai masyarakatnya banyak yang menghasilkan di pantai itu banyak menghasilkan ikan, udang, dan rumput laut ya, sumber daya alam yang ada di pantai maksudnya ada ikan, udang, rumput laut. Sedangkan di dataran tinggi itu sumber dayanya yang ada itu yang banyak itu tanaman kopi, teh, kina ya. Kemudian tadi ada juga sayuran ya. Kemudian kalau di dataran rendah itu sumber daya alam yang banyak ditanam oleh masyarakat di daerah dataran adalah tanaman padi dan tebu gitu ya. Nah, gimana anak-anak sudah paham tentang materi kenampakan alam Indonesia? Semoga kalian paham dan lebih jelas lagi ya. Silakan kalian nanti dapat mengerjakan tugas kelas 4A yang melalui Word ya, nanti diketik, nanti ibu kirim pertanyaannya. Baiklah anak-anak ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.